Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Yuk kita mulai belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam Nabi Yusuf bermimpi. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, yaitu Yakub. Mimpi tersebut yaitu bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Setelah mendengar cerita tersebut, ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub merasa senang sekali. Dia tahu arti mimpi tersebut, bahwa suatu saat Nabi Yusuf akan menjadi orang yang dimuliakan Allah dan manusia. Tanpa sepengetahuan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub atau ayahnya, ada salah satu dari saudara Nabi Yusuf mendengar cerita Nabi Yusuf tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, saudara Nabi Yusuf semakin membenci Nabi Yusuf. Namun ayah Nabi Yusuf semakin sayang kepada Nabi Yusuf. Kebencian saudara-saudara Nabi Yusuf membuat mereka gelap mata. Pada suatu hari mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Kemudian pada suatu hari saudara Nabi Yusuf yang diketuai oleh Yahuda telah meminta izin kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf bermain. Kemudian Nabi Yakub mengizinkan dan Nabi Yusuf diajak ke suatu tempat yaitu di sumur. Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf membuang dan menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian meninggalkan Nabi Yusuf sendirian di dalam sumur itu. Lalu saudara Nabi Yusuf membawa pakaian Nabi Yusuf ke rumah, lalu dilumuri darah kelinci. Sampai rumah, baju tersebut diberikan kepada ayahnya dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Namun bagaimanapun Nabi Yusuf merasa sangat sedih dan merasa pasrah dengan apa yang telah dialaminya. Nabi Yakub sangat sedih sekali. Dia menangis berhari-hari, berpikir dan sedih mendengar cerita Nabi Yusuf. Sampai pada saat itu Nabi Yakub sampai buta, tidak bisa melihat karena sering menangisi dan meratapi apa yang telah terjadi terhadap Nabi Yusuf. Ayah, maafkan kami ayah. Maafkan kami. Hah? Mana Yusuf? Hah? Maafkan kami ayah. Apa yang ayah khawatirkan ternyata telah terjadi. Selagi kami asik berlomba lari, Yusuf tertinggal di belakang kami ayah. Hah? Saat itulah serigala buas menerkam dan membawa Yusuf ya. Ini ya, kami hanya menemukan pakaiannya saja ayah. Baju Yusuf tidak robek sedikit pun. Mereka sudah berbohong. Dan inilah buktinya ya. Ini buktinya. Kalian telah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan, sehingga kalian menilai baik perbuatan buruk kalian. Mungkin saja ayah tidak percaya pada kami, tapi begitulah yang sebenarnya terjadi pada Yusuf ayah. Baiklah, aku akan bersabar sampai Allah menyingkap apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf anakku. Ya Allah, kenapa anak-anakku sampai berani melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf saudaranya sendiri? Sejak kepergian Kak Yusuf, ayah selalu menyendiri. Tidak mau makan dan tidak henti-hentinya menangis.
Ayah, ayah kenapa? Kenapa mata ayah? Apa yang terjadi ayah? Ayah, ayah kenapa? Ayah kenapa ya? Kenapa ya? Ayah kenapa ya? Ayah, maafkan kami ayah. Seharusnya kami tidak mengajak Yusuf ke bukit ayah. Maafkan kami. Mata ayah buta karena ayah tidak berhenti menangis karena kepergian Yusuf ayah. Maafkan kami. Sudahlah, semua ini adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia di balik kejadian ini. Ada apa kita ya? dikumpulkan di sini? Iya. Ada apa ya? Anak-anakku, ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Jangan-jangan ayah sudah tahu apa yang telah kami lakukan. Ada apa ya? Sebenarnya ada hal penting apa itu ya? Ayah yakin, kalian pasti sudah tahu keadaan negeri kita semakin hari semakin sulit. Kemarau panjang menyebabkan persediaan makanan kita semakin menipis. Jika ini berlangsung terus, kita bisa mati kelaparan. Ayah tidak mau hal ini terjadi pada rakyat kita. Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang sangat adil dan bijaksana. Dan sebelum kemarau panjang ini datang, raja muda itu telah membangun lumbung-lumbung makanan dan bak-bak air yang cukup untuk kebutuhan penduduk Mesir selama musim kemarau. Ayah ingin kalian berangkat ke Mesir untuk menemui raja muda itu dan mintalah makanan untuk persediaan kita darinya. Baiklah ayah, kami akan segera bersiap-siap untuk berangkat ke Mesir. Kita sudah sampai. Wah, megah sekali ya. Iya. Lihat, sepertinya itu gudang penyimpanan bahan makanan. Wahai pengawal, kami 10 bersaudara datang dari negeri Kan'an. Kami datang ke sini bermaksud untuk menemui Raja Muda. Tolonglah. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Maaf Tuan, ada 10 bersaudara dari negeri Kan'an ingin bertemu. Dari negeri Kan'an. Baiklah, bawa mereka semua menghadapku. Baik Tuan. Ya Allah, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Maha besar Allah pengatur segala sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak mengenaliku. Jika mereka tidak mengenaliku, untuk sementara waktu aku tidak akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Wahai tuan-tuan semuanya, siapakah dan dari mana asal kalian semua? Wahai Raja Muda yang mulia, kami adalah putra Nabi Yakub dari negeri Kan'an. Kami 12 bersaudara. Seorang adik kami bernama Bunyamin sedang menemani ayah kami yang sudah tua dan juga buta. Ayah buta? Katakan padaku, apa yang menyebabkan ayah kalian buta? Karena ayah kami sangat bersedih dan selalu saja menangis sejak kepergian Yusuf yang tewas diterkam oleh binatang buas. Rupanya saudara-saudaraku belum bertobat kepada Allah. Mereka benar-benar lupa kalau aku adalah adiknya yang dulu mereka lempar ke dalam sumur. Lalu apa maksud kalian menemuiku? Maksud kedatangan kami adalah memohon kemurahan hati Tuan agar kami diizinkan untuk membeli persediaan makanan kerajaan Tuan. Negeri kami dilanda kemarau panjang. Ternak dan tanaman kami banyak yang mati. Akibatnya tidak ada yang dapat kami hasilkan, Tuan. Tolonglah. Baiklah, pengawal, Ya Tuan. berikan kepada mereka gandum sebanyak yang mereka sanggup membawanya. Baik Tuan, hamba akan melaksanakannya.
Saya sudah penuhi permintaan tuan-tuan. Sekarang giliran tuan-tuan yang harus memenuhi permintaan saya. Bagaimana? Saya sebenarnya meragukan kata-kata kalian. Saya ingin membuktikan apakah semua yang telah kalian katakan itu benar atau dusta. Kalian boleh datang kembali kemari dengan syarat harus membawa Bunyamin. Tanpa dia, jangan harap kalian mendapatkan gandum dariku lagi. Baik, Tuan. Terima kasih. Kami permisi dulu, Tuan. Ayah, kami datang membawa 10 karung penuh dengan makanan dan juga... Raja muda itu mengembalikan emas milik kita. Maha suci Allah. Apa maksudnya? Persediaan gandum kita sudah hampir habis. Kita harus kembali lagi ke Mesir. Ayo, kita temui ayah sekarang. Ayah, persediaan makanan kita sudah menipis. Kami akan kembali lagi ke Mesir. Tapi ayah, sesuai permintaan Raja Muda, kami harus membawa Bunyamin. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun dari Raja Muda itu, ayah. Tidak. Kalian sudah membuat Yusuf celaka. Sekarang kalian ingin membawa Bunyamin, adik kalian. Tapi ayah, demi Allah, ini sungguh syarat yang diminta oleh Raja Mesir. Tanpa Bunyamin, Raja itu tidak akan memberikan apa-apa pada kita, ayah. Baiklah, kuizinkan kalian membawa Bunyamin. Tapi aku tidak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya. Ingat itu. Terima kasih, ayah. Kami berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik. Tuanku, sekarang kami datang bersama Bunyamin, adik kami yang kami ceritakan dulu. Bunyamin, adikku. Baiklah, sekarang saya percaya pada cerita tuan-tuan semua. Dan saat ini tuan-tuan adalah tamu kerajaan. Sehari 2 hari tinggallah di sini. Makan dan minumlah sepuas tuan-tuan. Silakan. Pengawal, tolong antarkan mereka untuk beristirahat. Tapi tinggalkan Bunyamin di sini. Karena aku ingin berbicara dengan Bunyamin sebentar. Hei, kenapa kau melamun? Sebenarnya begini, Tuan. Kalau saja saudaraku Yusuf masih hidup, tentulah aku tidak akan kesepian seperti sekarang ini. Bagaimana kalau aku menggantikan posisi kakakmu yang hilang itu? Apa kau akan merasa senang, Bunyamin? Tentu. Aku akan senang sekali. Tapi bagaimanapun juga, Tuan tidak dilahirkan dari rahim ibuku. Dan juga bukan putra Yakub, ayah kami semua. Bagaimana bisa menggantikannya? Bunyamin adikku, apakah engkau sama sekali tidak mengenali aku? Aku adalah Yusuf, saudaramu Bunyamin. Sekian ya pertemuan kali ini. Saya tunggu ya tugasnya nanti. Sampai jumpa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.